Tes. Suara saya masuk, Pak? Masuk. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Prisnada Ferdiana dari mahasiswa PKN STAN. Nah, di sini saya ingin mewawancara Bapak terkait tugas penelitian untuk perikanan air tawar, Pak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Bersedia. Untuk ini saya rekam tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa. Baiklah, kita mulai wawancaranya. Sebelumnya, silahkan Bapak memperkenalkan dirinya, Pak. Nama saya Triyadi, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat RT 1 RW 1, Desa Jinjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan perikanan. Baik, terima kasih Bapak. Kita masuk ke langsung pertanyaan ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, Bapak memulai usaha perikanan ini mulai dari tahun kapan ya Pak? Bisa dijelaskan mengapa Bapak memilih usaha perikanan sebagai pekerjaan Bapak? Saya memulai pekerjaan perikanan mulai dari tahun 2000. Alasan memilih di pekerjaan perikanan, satu karena hobi, yang kedua senang budidaya perikanan, melihat potensi sumber daya alam di Kabupaten Tulungagung sangat mendukung. Dari tahun 2000 saya memulai untuk budidaya ikan hias dan pembibitan ikan gurami dan pembesaran gurami sampai tahun 2015. 2015 saya beralih ke pembesaran ikan konsumsi patin sampai sekarang. Oh iya Pak, berarti ikannya patin ya Pak. Untuk Bapak sendiri, itu kolamnya kalau boleh tahu ada berapa Pak untuk budidaya ikan patinnya? Untuk budidaya ikan patin konsumsi yang saya kelola ada 6 kolam. Satu ukuran 7,5 kali 20 meter, dua ukuran 7,5 kali 20 meter, tiga 10 kali 20 meter, 4 8 kali 22 meter, 5 13 kali 18 meter, 6 16 kali 18 meter. Dengan jumlah keseluruhan kepadatan tebar 39.000 benih patin. Iya Pak, banyak ya Pak, lumayan banyak kolamnya. Untuk usaha perikanan Bapak ini, Bapak membudidayakan ikan atau dari benih atau membernihkan Pak, dan bisa dijelaskan perawatan perikanannya itu seperti apa? Untuk usaha di budidaya ikan patin konsumsi ini saya benihnya membeli dari pengumpul benih dengan ukuran 4-5 cm dengan harga Rp350, karena benih patin sendiri itu belum bisa dipisahkan di Kabupaten Tulungagung. Jadi benih itu diambil dari Bogor dengan besaran 1 cm. Jadi yang saya lihat di Tulungagung sendiri hampir 1% ini didatangkan dari Bogor. Untuk pemeliharaan budidaya ikan ini saya jelaskan secara singkat. Satu, dari 5 bulan masa panen, jadi satu penyekiril kolam dan air serta pengobatan yang tepat. Yang kedua, penebaran benih. Yang ketiga, pemberian pakan benih dari 1 sampai 2 hari, itu kan
pakannya dibasahi air. Terus untuk umur 1 sampai 1 bulan itu pemberian pakan 2 kali sehari dengan ukuran 8 sampai 10% dari berat ikan. Untuk 2 bulan sampai panen itu presentasi pakan diturunkan dari 3 sampai 5% dari berat ikan. Nah, untuk pengaturan pemeliharaan itu 10 hari sekali air kurang itu dikurangi 30%, diisi kembali. Terus hampir sepanjang waktu. Jadi kolam itu dialiri air dari pompa air yang saya gunakan, pompa air listrik dengan kapasitas 400 watt. Dengan kapasitas air mungkin sekitar ada 300 liter per menit. Yang kedua, pemantauan juga mungkin di saat suhu jelek, terutama pada malam hari dan saat hujan, itu karena kadar asamnya terlalu tinggi. Jadi mungkin pengobatan, ada bantuan tambahan dari pupuk urea dan garam untuk mengurangi keasaman air. Nah, dari ikan sendiri itu memang ada beberapa kendala penyakit juga, tapi sejauh ini alhamdulillah masih bisa saya atasi. Mungkin itu dulu. Oh, baik Pak, alhamdulillah masih bisa diatasi. Sebentar Pak, saya belum menangkap tadi Bapak kalau untuk ngasih makannya itu sehari berapa kali Pak? 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore. Kalau dalam pengelolaan ikan ini, Bapak melakukannya sendiri atau mempekerjakan atau dibantu orang lain, Pak? Untuk budidaya ikan ini saya lakukan bersama istri saya, dibantu istri saya. Kalau untuk jangka waktu untuk ikannya siap dipanen, itu kira-kira berapa bulan, Pak? Dan kalau ikannya dipanen itu nantinya dijual kemana? Umur jangka waktu panen ikan patin ada sekitar 5 sampai 6 bulan. Masa berat ikan yang permintaan pasar lokal dan pasar pabrik itu dengan berat 5 sampai 9 ton. Jadi penjualan itu ada 2 versi. Satu versi karena usaha saya ini Pak sebetulnya ada kemitraan dengan pedagang ikan. Jadi pedagang itu menjual ikan ini ke pasar lokal dan diambil pabrik untuk difilet, diambil dagingnya. Baik Pak, kalau untuk penghasilan dari setiap panennya itu, kalau boleh tahu berapa Pak? Sama biaya-biaya yang dikeluarkan juga. Baik, untuk jangka waktu panen ikan patin itu ada 5 sampai 6 bulan. Jadi ini hanya rincian gambaran saya. Biaya yang dikeluarkan dari pembersihan kolam, pengobatan, pembelian benih, pakan pembesaran, biaya obat, biaya listrik, biaya perawatan kolam, biaya panen, itu global sejumlah 292.375.000 dengan perkiraan hasil panen dari ikan 39.000 itu bisa mencapai 25
1.850 kilo kali dengan asumsi harga 13.500, akhirnya total harga jual 348.975.000 dikurangi biaya 292.375.000, penghasilan per panen 5 bulan 56.600.000 rupiah. Lumayan banyak ya Pak, 56 juta. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lalu untuk perpajakannya, kalau boleh tahu, Bapak sudah melakukan kewajiban perpajakan seperti mempunyai NPWP. Apakah Bapak sudah mempunyai NPWP, Pak? Alhamdulillah, saya sudah mengajukan pembuatan NPWP dan alhamdulillah juga membayar pajaknya. Kalau boleh tahu, Pak, Bapak membuat NPWP itu mulai kapan dan di mana Bapak membuatnya? Sama alasannya apa? Kenapa kok Bapak membuat NPWP? Saya membuat NPWP dimulai dari bulan Februari tahun 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Tulungagung. Alasan membuat itu karena waktu itu biaya listrik saya memakai untuk operasional budidaya ikan dan pakai listrik gulungan rumah tangga. Pada tahun 2019 ada kenaikan yang sangat besar sehingga menambah beban pengeluaran biaya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan listrik dengan golongan bisnis. Persyaratan pengajuan listrik golongan bisnis harus mempunyai NPWP. Nah, akhirnya saya mengajukan pembuatan NPWP untuk pengajuan pemasangan listrik golongan bisnis. Oh, ya Pak. Terus kan Bapak tadi juga bilang kalau Bapak sudah membayar pajak. Nah, itu kalau boleh tahu nominal Bapak membayar pajak itu berapa? Terus untuk membayar pajak itu Bapak menghitung sendiri atau dibantu siapa untuk memperhitungkan pajaknya, Pak? Saya membayar pajak sebesar 20.000 per bulan dengan penghitungan dari petugas penilai KPP Pratama Pajak Kabupaten Tulungagung. Jadi pembayarannya dihitung oleh petugas penilai pajak. Bapak itu kalau boleh tahu kemarin bayar pajaknya itu untuk bulan apa? Terus udah berapa kali Pak sampai sekarang bayar pajaknya? Saya mulai pembayaran di waktu membuat NPWP dari bulan Februari, terus karena pembayaran pajak untuk NPWP itu kan tiap bulan. Jadi sampai yang kedua bulan Maret tahun 2020. Sebenarnya pajak itu dibayar per bulan, tapi karena ada pandemi COVID-19 dan kantor pajak kadang tutup, jadi ada kemungkinan saya bayar 1 tahun sekali. Baik Pak, jadi sampai tahun 2020 itu masih 2 kali ya Pak? Ya, benar. Setelah menyetorkan pajak, itu apakah Bapak untuk tahun 2020 kemarin juga melaporkan pajaknya Pak? Untuk pelaporan setiap tahunnya? Waktu masih belum, karena memang
waktu pengajuan NPWP, pembuatan NPWP itu dari petugas pajak ada aturan pelaporan tahunan. Nah, untuk mengevaluasi pembayaran pajak, karena sampai saat ini saya belum sampai 1 tahun, jadi rencana mungkin di bulan 3 tahun 2001 akan saya lakukan untuk pembayaran pajak dan insya Allah pelaporan tahunan. Kalau boleh tahu, Bapak kira-kira tahu apa tidak yang pajak yang Bapak bayar itu termasuk pajak apa? Menurut saya ini pajak penghasilan. Oh, jadi Bapak tahunya itu pajak penghasilan dari perikanan itu ya, Pak? Iya, iya dari budidaya perikanan. Tapi kalau aturannya sama tarifnya itu Bapak tahu nggak? Atau bagaimana? Untuk tarif pajak ini waktu dulu memang ada kesepakatan dan penilaian dari petugas penilai dengan, karena usaha saya ini ada kemitraan, jadi akhirnya ditentukan besaran pajak itu sebesar 20.000 per bulan. Nah, nanti dari pelaporan tahunan akan dievaluasi oleh petugas penilai dari KPP Pratama Pajak Tulungagung. Oh iya, berarti intinya Bapak tidak membayar sendiri dan tidak tahu tarifnya karena yang nentuin udah si penilai gitu ya Pak. Jadi tinggal bayar aja 20.000 per tahun, per bulan. Ya, benar. Lalu untuk tahun ini Pak, tahun ini apakah Bapak rencananya, kan Bapak tadi bilang Bapak sudah tidak bayar pajak lagi gara-gara ada pandemi. Itu rencananya masih mau bayar pajak lagi secara rutin atau bagaimana Pak? Benar, karena ada situasi pandemi ini yang saya tahu dari KPP Pratama Pajak Tulungagung itu, yang saya tahu ya, ada toleransi untuk pembayaran pajaknya 1 tahun. Jadi saya berniat terus untuk membayar pajak bulanan saya yang saya rapel mungkin sampai tahun 2021 ini. Ya Pak, berarti dirapel 1 tahun untuk 2021 ya. Menurut ya. Bapak, apakah membayar pajak itu penting dan diperlukan atau membayar pajak itu malah membebankan pengusaha perikanan seperti Bapak? Menurut saya pribadi, untuk pajak penghasilan itu juga penting dan perlu, karena saya juga merasakan kelebihan, keuntungan dari manfaat dari pembayaran pajak itu. Manfaat yang saya rasakan bisa menggunakan listrik golongan bisnis yang tarifnya jauh lebih murah dari listrik golongan rumah tangga. Itu yang saya rasakan. Baik Pak, jadi dengan adanya pajak ini, Bapak sebagai pengusaha perikanan air tawar malah diuntungkan gara-gara ada peringanan tarif listrik itu ya Pak? Ya benar, ya. Untuk terakhir ini Pak,
apa harapan Bapak ke depannya terkait perpajakan yang dikenakan pengusaha perikanan air tawar seperti Bapak ini? Harapan saya semoga pajak itu bisa dikelola dengan baik dan digunakan sebaik-baiknya kembali ke masyarakat. Terus terkait budidaya ikan yang saya geluti, ini saya meminta dari Kementerian Perikanan untuk bantuan apapun dari Kementerian Perikanan ke pelaku perikanan itu selektif dan efektif. Yang saya rasakan sampai saat ini untuk mungkin subsidi bantuan ke sektor pelaku perikanan ada yang kurang tepat sasaran. Jadi saya mohon kebijakan Kementerian Perikanan untuk mengevaluasi subsidi dan bantuan yang diberikan ke pelaku perikanan. Ya, baik Pak. Berhubung pertanyaan wawancara yang sudah habis, jadi terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk diwawancara, dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya dengan sebaik mungkin ya Pak. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih dan mohon maaf mungkin ada penjelasan yang dirasa kurang berkenan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih Bapak. Saya juga minta maaf kalau banyak pertanyaan atau perkataan saya yang salah. Sama-sama. Baiklah, sekian wawancara saya pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, saya Krisnada Ferdiana dari mahasiswa PKN STAN. Di sini saya ingin mewawancara Bapak untuk memenuhi tugas penelitian ilmu sosial dari kampus. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara? Sedia. Lalu untuk wawancara ini saya rekam, Pak. Tidak apa-apa kan saya rekam, Pak? Ya, tidak apa-apa. Pertama, bisa Bapak tolong perkenalkan diri Bapak dahulu? Oke. Nama saya Didi. Alamat saya di Desa Ampel, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung. Umur saya 48 tahun. Untuk pekerjaan Bapak, apa Pak? Pekerjaan saya pembudidaya ikan gurame. Ya, baik Pak. Saya mulai wawancaranya ya. Untuk pertanyaan pertama, itu Bapak memulai usaha perikanan ini mulai dari tahun kapan? Lalu bisa dijelaskan mengapa Bapak memilih usaha ini sebagai pekerjaan Bapak? Saya mulai usaha ini kira-kira tahun 2017. Saya memilih usaha ini berdasarkan hobi saya, dan di samping itu dapat menghasilkan uang. Ya Pak, berarti hobi yang menghasilkan uang ya. Lalu, Ya. Untuk jenis ikan yang Bapak budidayakan, itu jenisnya apa? Dan ada berapa kolam yang Bapak punya untuk membudidayakan ikannya, Pak? Jenis ikan saya itu ikan gurame. Ada 3 kolam. Ukurannya yang kolam ke-1 19 meter kali 17 meter. Terus yang kedua
meter kali 24 meter. Terus yang ketiga 21 meter kali 12 meter. Ya, Jadi Pak. 3 kolam. Oh, berarti 3 kolam ya, Pak. Lalu untuk usaha perikanan Bapak ini, Bapak membudidayakan ikan dari benih lalu dibesarkan atau Bapak membernihkan ikan itu sendiri, Pak? Itu benih dan membesarkan. Itu usaha saya itu. Baik, Pak. Berarti Bapak tidak membernihkan ikannya ya, Pak? Enggak. Untuk perawatan ikannya sendiri, itu bagaimana Pak? Seperti menguras kolamnya, terus ngasih makan sama memberi obat untuk ikannya? Itu saya memberi makan 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk perawatan airnya, itu saya kuras kalau masih kecil itu 4 bulan sekali. Terus menginjak besar 2 bulan sekali. Lalu menginjak panen itu 1 bulan sekali. Itu kalau memberinya obat itu 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Ya, baik Pak. Lalu untuk mengelola usaha perikanan ini, Bapak melakukannya sendiri atau mempekerjakan orang lain, Pak? Saya lakukan sendiri. Oh, jadi sendiri ya, Pak. Lalu untuk jangka waktu ikan panennya itu berapa bulan? Dan nanti kalau Bapak panen ikannya itu akan dijual kemana, Pak? Itu biasanya benihnya itu ukur 2 cm. Terus sampai panen itu kurang lebih 1 tahun. Dan itu saya jual itu ke pengepul. Biasanya gitu. Kalau untuk penghasilan kotor setiap panennya, kira-kira berapa dan total biaya yang dikeluarkan setiap panen itu kira-kira berapa ya, Pak? Itu biaya yang saya keluarkan dari benih, pakan, listrik, sampai obat. Itu kira-kira ya benih per ekornya itu 1.100 dan ikan saya 14.000. Lalu pakan itu per 1.000 ekor ikan itu 20 sak. Jadi kali 14. Lalu kalau listrik itu biasanya 75.000 sampai 90.000. Kalau obat itu obat 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. 1 bulan itu biasanya obat 70.000 per bulannya. Sementara itu kalau pendapatan itu sementara ini harga daging 20.000 per kilo. Kalau biasanya yang saya pakai itu jenis ruby. Per sak itu biasanya jadi daging 20 kilo. Lalu 20 kali 14 kali harga daging ikan itu. Oh, ya, baik, Pak.
Lalu Oke. untuk apakah boleh tahu apakah Bapak sudah melakukan kewajiban perpajakan seperti sudah mempunyai NPWP, Pak? Itu kalau NPWP saya sudah punya, tapi kalau kewajiban membayar itu belum. Itu dari pengarahan KPP itu pembayaran pajak pembudidaya ikan gurame itu setiap panen sekali itu. Ya. Oh, berarti setahun sekali ya, Pak, sekitaran segitu. Nah, kurang lebih 1 tahun sekali itu panen. Bapak itu membuat NPWP itu sejak kapan? Lalu alasan Bapak untuk membuat NPWP itu apa, Pak? Kalau boleh tahu. Itu alasan saya membuat NPWP itu untuk mengurus listrik bisnis itu loh, supaya lebih ringan. Untuk mengurus listrik bisnis ya, Pak. Kalau NPWP-nya sendiri itu sejak kapan membuatnya, Pak? Saya mengurus itu bulan Juli 2020. Saya mengurus itu NPWP. Berarti masih tahun kemarin ya, Pak? Iya. Baru. Ya. Dari petugas KPP kan Bapak tadi bilang diarahkan oleh petugas KPP. Nah, itu apakah diberitahu oleh petugas KPP berapa tarif pajak yang dibayarkan untuk penghasilan Bapak? Oh, itu pengarahan dari KPP, pembayaran pajak itu 0,5% dari penghasilan kotor. Baik, Pak. Lalu untuk pajak yang Bapak bayarkan itu, apakah Bapak tahu nama pajaknya itu apa, Pak? Pajak penghasilan dari usaha ikan. Oh, baik, Pak. Jadi Bapak tahunya pajak penghasilan dari usaha Bapak ya? Ya. Lalu kan sampai sekarang berarti Bapak belum bayar pajak karena bikin NPWP-nya baru Juli dan ikannya belum panen ya, Pak. Nah, Ya, itu belum. apakah ada keinginan dari Bapak jika ikannya dipanen itu Bapak akan bayar pajak? Ya, ada. Itu pasti ingin. Karena itu ya penghasilan negara. Itu kewajiban lah. Baik, Pak. Lalu menurut Bapak sendiri, membayar pajak tersebut penting dan diperlukan atau malah membebankan Bapak sebagai pengusaha ikan? Itu ya sebetulnya tidak ada beban. Tapi kalau itu ada itu keringanan dari listrik gitu loh. Dari listrik bisnis itu. Oh, berarti kalau ada keringanan listrik bisnis, Bapak
dengan senantiasa membayar pajak gitu ya, Pak? Ya. Makanya itu saya mengurus NPWP untuk itu, mengurus listrik bisnis itu. Iya, Pak. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Apa harapan Bapak ke depannya terkait perpajakan yang dikenakan pengusaha perikanan seperti Bapak? Harapan saya mau bayar pajak, asalkan usaha saya itu ada keringanan dari listrik gitu. Oh, Sudah. ada harapan lagi, Om? Ada harapan lagi, Pak? Harapan saya pajak mau mengerti usaha saya ya. Karena usaha saya itu ada kadang untung, kadang juga bisa rugi. Jadi pajak saya mohon bisa mengerti itu tentang usaha saya itu. Ya, baik, Pak. Untuk wawancara pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk jawaban Bapak, dan mohon maaf kalau dari saya sendiri mungkin ada pertanyaan atau kata-kata yang tidak pas di Bapak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Ya, oke, sama-sama. Kalau begitu saya tutup ya Pak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.